Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan mereview smartphone baru dari Infinix yang baru aja diluncurkan di bulan Agustus lalu. Dan ini adalah varian smartphone terbaru dari Infinix. Dia adalah Infinix GT 10 Pro. Akhirnya untuk pertama kali Infinix merilis seri GT untuk melengkapi varian smartphone-nya. Selama ini Infinix dikenal sebagai smartphone yang memiliki performa baik dan dapat diandalkan untuk bermain game. Karena itu banyak smartphone mereka yang bekerja sama dengan beberapa game populer seperti Free Fire atau Mobile Legends. Walau secara model dan varian sebenarnya itu bukan smartphone gaming. Nah, karena smartphone-nya yang cocok dan banyak digunakan untuk bermain game, namun belum memiliki smartphone dengan seri gaming khusus, akhirnya diluncurkanlah Infinix GT series pertama yang bernama GT 10 Pro ini. Nggak tanggung-tanggung, Infinix langsung menyuntikkan berbagai spesifikasi gahar di smartphone ini, agar bisa memberikan performa terbaik sebagai sebuah smartphone gaming. Dengan semua spesifikasi yang dibawanya tersebut, smartphone ini tetap dijual dengan harga yang terjangkau. Hingga video ini dibuat, ia dilepas ke pasaran dengan harga cuma 3,5 juta rupiah. Wow, untuk sebuah smartphone gaming dari harga ini sangat menarik ya. Lantas seperti apakah Infinix GT 10 Pro ini? Apa saja yang dibawanya dan apakah ia memang cocok digunakan sebagai smartphone gaming? Mari langsung aja kita bahas dan kenali lebih dalam secara lengkap melalui video review ini. So, simak terus sampai habis ya teman-teman. Pertama kita bahas dari paket penjualan. Smartphone ini dipasarkan dengan box berwarna hitam dengan aksen oranye seperti ini. Saat dibuka kita akan mendapatkan buku manual dan kartu garansi, tempered glass, stiker, softcase transparan, kabel USB-C dan ini kabelnya berwarna oranye ya. Lalu ada adaptor 45 watt dan terakhir ada SIM ejector di bagian paling bawah seperti ini. Hanya itu aja yang ada di paket penjualannya. Saya suka dengan kabel data yang diberikan ya karena warnanya oranye dan bahkan diberikan tempered glass juga. Jadi kita nggak perlu beli tempered glass lagi secara terpisah. Nice. Lanjut kita bahas fisik smartphone-nya. Saat melihat dari bagian depan mungkin nggak ada yang berbeda dari smartphone ini. Namun semuanya berubah saat kita melihat dari bagian belakang. Smartphone ini mengusung desain belakang yang bertemakan gaming banget. Berbentuk ala-ala robot gitu ya dan ini disebut dengan Cyber Mecha oleh Infinix. Jadi kalau ngelihat dari belakang langsung kelihatan banget kalau smartphone ini tuh smartphone gaming. Sebuah perangkat gaming kurang lengkap rasanya jika tidak ada LED. Nah ternyata Infinix juga menyematkan sebuah LED loh di smartphone ini. Posisinya ada di samping kamera berupa LED putih yang bisa menyala saat kita mendengar musik, menerima notifikasi, membuka game, ataupun mengisi daya baterai. Ya walaupun bukan RGB tapi ini udah lumayan lah ya, apalagi di kelas harganya kayaknya cuman dia yang menggunakan LED seperti ini. Setidaknya bisa lah untuk keren-kerenan saat kita gunakan memutar musik misalnya. Ada dua pilihan warna yang tersedia yaitu Cyber Black seperti yang kita review ini dan ada satu lagi berwarna Mirage Silver. Selain desainnya yang futuristis ini, ternyata bodi smartphone ini juga terlihat mewah berkat finishing mengkilap yang mengelilingi seluruh bodinya hingga ke bagian samping seperti ini. Saat ditimbang, bobotnya sebesar 189,10 gram dengan ketebalan cuma 8,4 mm aja. Walaupun bertema gaming seperti ini, dia tidak bulky ya, nggak bikin tangan cepat lelah saat menggenggamnya berlama-lama. Lanjut kita bahas layarnya. Layar smartphone ini sudah menggunakan AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Layar ini juga sudah mendukung in-display fingerprint yang artinya fingerprintnya berada di bagian layar. Untuk membuka layar jadi semakin mudah dan canggih ya karena cuma perlu nempelin sidik jari ke layar seperti ini. Panel AMOLED memiliki warna yang sangat baik dan kecerahan yang lebih tinggi ketimbang IPS, sehingga warna yang dihasilkan cukup memanjakan mata. Saat ingin menggunakannya di outdoor juga kita tidak akan kesulitan sebab layarnya ini bisa memberikan kecerahan yang baik bahkan di bawah sinar matahari sekalipun. Kemudian panel AMOLED juga support fitur Always On Display pastinya yang dapat menampilkan beberapa item seperti jam, tanggal, notifikasi tanpa perlu menyalakan layarnya. Berkat refresh rate 120 Hz ini membuat scrolling di layarnya terasa smooth sekali.
Pergerakan grafiknya terasa sangat halus. Ini juga memberikan kelebihan pada saat penggunaan bermain game. Berkat touch samplingnya yang sudah 360 Hz, membuat layarnya ini dapat mengenali dengan cepat dan akurat setiap sentuhan yang kita lakukan sehingga meminimalisir terjadi miss sentuhan saat bermain game. Untuk layar tidak ada yang saya komplain, semuanya sudah sangat bagus untuk kelas harganya. Lanjut kita bahas spesifikasi detail dan fitur. Kita mulai dari dapur pacunya ya. Smartphone ini disenjatai dengan prosesor MediaTek Dimensity 8050 yang dipadukan dengan RAM 8GB berjenis LPDDR4X dan internal 256GB berjenis UFS 3.1. Kalau memori ini dirasa kurang, kita masih bisa tambahkan lagi virtual RAM hingga menjadi 16GB dan penyimpanan microSD card hingga kapasitas 1TB. Dari dapur pacu ini kita harusnya udah bisa mendapatkan gambaran performanya ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian performa. Untuk jaringan juga nggak kalah ngebut. Dia sudah support jaringan seluler hingga ke 5G dengan dual slot SIM non-hybrid. Untuk persensoran juga lengkap ya, semua sensor standar ada termasuk giroskop. Giro yang dipakai juga sudah berjenis hardware ya, dan ini sangat penting untuk gamer karena dapat diandalkan menjadi controller. NFC juga sudah tersedia, jadi bisa digunakan untuk top up uang elektronik ataupun melakukan pembayaran secara cashless. Untuk sektor audio, dia sudah dilengkapi dengan dual speaker yang berada di bagian bawah dan di atas yang menyatu dengan earpiece. Speaker ini mampu menyemburkan audio dengan kualitas stereo yang kencang dan bagus. Selain asik digunakan untuk memutar musik atau menonton, speaker ini juga dapat diandalkan saat bermain game. Ia dapat mengalirkan suara yang jelas dengan pembagian kiri kanan yang baik. Misalnya saat bermain game PUBG Mobile, kita kan biasanya butuh tuh untuk mendengar stepnya datang dari mana. Nah, speaker ini dapat mengakomodir kebutuhan tersebut dengan baik. Jadi kita tetap dapat bermain game dengan optimal walaupun tidak menggunakan earphone. Kalau kita mau pakai earphone, masih tersedia juga kok port jack audio 3,5 mm di bagian bawah. Berikut adalah sampel keluaran audio dari speaker smartphone ini. Selanjutnya mengenai spesifikasi daya, ia sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan adapter charger 45 watt. Adapter fast charging 45 watt ini mampu mengisi daya smartphone ini dari 0 sampai 100 dengan waktu 61 menit aja. Bahkan dengan pengisian 30 menit udah bisa terisi 70%. Cepet banget ya. Baterai 5000 mAh ini juga termasuk awet untuk baterai di kelas 5000 mAh. Terdapat juga fitur unik dan keren yang bernama bypass charging. Jadi saat kita bermain game terus HP-nya lowbat, lalu kita colokin ke charger, kita bisa aktifkan fitur ini agar daya yang dialirkan di bypass, tidak melewati baterai. Hal ini membuat suhu baterai tidak jadi overheat walaupun digunakan sambil bermain game dan dicolokkan ke listrik. Nice! Kemudian beralih ke sisi software, smartphone ini menjalankan Android 13 dengan UI-nya XOS 13 for GT. Artinya ini adalah UI khusus buat seri GT ya. Terus apa yang spesial dari UI-nya ini? Yaitu adalah dia tidak terinstall bloatware sama sekali. Ini ngebikin sistem operasinya ini jadi ringan dan hemat memori internal juga tentunya. Nggak seperti sistem operasi lain, biasanya kan banyak ngebawa aplikasi bloatware yang nggak bisa dihapus. Jadi UI-nya ini terlihat sangat clean sekali. Selanjutnya kita bahas performa. Menjadi sebuah smartphone gaming tentu performa adalah yang paling krusial. Sebab untuk dapat menjalankan semua game dengan baik, smartphone tentu harus disematkan dengan jeroan yang memiliki performa terbaik juga. Berbekal semua spesifikasi jeroan yang udah kita sebutkan sebelumnya, saat di benchmark dengan Antutu versi 10, dia mendapatkan skor 696 ribuan, hampir menyentuh 700 ribu ya. Performa ini tentu sangat bisa diandalkan dan lebih dari cukup untuk sekedar pemakaian casual harian seperti buka tutup aplikasi, multitasking, scrolling, semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Kemudian mengenai performa gaming, smartphone ini berkolaborasi dengan 3 game populer yang ada saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, dan Free Fire. Sehingga untuk ketiga game ini dipastikan kita mendapatkan settingan maksimum. Di PUBG dia bisa dapat setting smooth 90 fps. Dengan setting ini, game dapat berjalan dengan sangat lancar. Didukung giro yang presisi juga membuat pengalaman bermain game PUBG dengan giro tidak ada kendala di smartphone ini. Begitu juga saat berperang melawan banyak musuh, kita bisa dengan cepat melakukan berbagai gerakan tanpa ada yang meleset.
karena touch samplingnya yang sudah 360 Hz mampu merespon dan mengenali sentuhan dengan sangat cepat dan akurat. Kemudian di Mobile Legends juga kita dapat settingan ke ultra semua alias mentok rata kanan. Dengan setting ini game berjalan dengan sangat smooth. Gameplaynya juga sangat halus berkat frame rate-nya yang tinggi. Game berjalan dengan sangat lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Kemudian di game Free Fire settingannya juga mentok rata kanan juga. Dengan setting ini kita bisa mendapatkan performa sekaligus grafik yang baik dari game ini. Frame rate yang dihasilkan juga cukup tinggi dengan settingan tersebut. Untuk game berat lain seperti Genshin Impact, secara default settingannya dapat di menengah. Udah cukup tinggi ya buat kelasnya. Di setting ini game berjalan dengan frame rate yang cukup mulus dan dengan grafik yang bagus. Berikutnya saya juga coba memainkan game Asphalt 9. Game ini juga bisa berjalan dengan sangat smooth dan tidak ada terjadi frame drop sama sekali. FPS yang tinggi membuat gameplaynya terasa sangat lancar dan seru sekali ya. Lalu untuk game berikutnya lagi ada Roblox. Lalu ada Minecraft. Kedua game ini juga bisa berjalan dengan setting grafik default tanpa ada kendala dengan FPS yang masih sangat playable. Overall, semua game yang saya tes dapat berjalan dengan sangat baik pada smartphone ini. Bahkan untuk beberapa game bisa mendapatkan setting terbaik yang biasanya baru kita dapatkan di smartphone yang harganya jauh lebih mahal. Selain performa gaming yang optimal, pengalaman bermain di smartphone ini juga semakin seru dan mantap berkat dukungan berbagai spesifikasi lain yang disebut Infinix dengan All Sensory Game Engine, seperti gyro yang presisi, touch sampling layar 360 Hz, dan stereo speaker. Mantap banget pokoknya untuk bermain game. Oh iya, terdapat juga game mode atau game launcher yang bernama X Arena. Di sini terdapat beberapa setting yang dapat diaktifkan untuk membantu meningkatkan kualitas permainan menjadi lebih baik.
Setelah digunakan bermain game selama lebih kurang 60 menit, kita coba ukur suhunya. Suhu tertinggi tercatat sebesar 44 derajat Celcius. Suhu yang nggak terlalu panas sih, masih oke lah ya, apalagi mengingat ini pakai Dimensity 8050. Cooling system smartphone ini masih bisa menghandle panas berlebih di smartphone ini. Oke, terakhir kita bahas sektor kamera. Walaupun smartphone ini dilahirkan untuk menjadi sebuah smartphone gaming, ternyata sektor kamera tidak diabaikan gitu aja loh. Buktinya kamera yang diberikan juga spesifikasinya lumayan banget. Lensa utamanya sudah beresolusi 108 megapiksel. Lensa ini juga ditemani dua lensa tambahan lagi berupa lensa makro 2 megapiksel dan deep sensor 2 megapiksel. Bentuk flash kameranya juga unik ya, karena berupa LED yang tersusun melingkar. Untuk kamera depan, resolusinya pun cukup tinggi, yaitu 32 megapiksel dan juga terdapat dual LED flash di bagian depan. Kualitas tangkapan kameranya tidak mengecewakan dan termasuk bagus di kelasnya. Foto yang dihasilkan terlihat tajam dengan komposisi warna yang juga bagus. Untuk perekaman video bisa ke 4K 30 fps juga loh. Kalau mau 60 fps bisa di 1080p. Ada juga fitur ultra stabil untuk meminimalkan guncangan saat merekam video, namun hanya bekerja di resolusi 1080p ke bawah. Berikut sampel hasil tangkapan kamera dari smartphone ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Infinix GT10 Pro. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan smartphone-nya digenggam menggunakan tangan ya. Silahkan teman-teman nilai sendiri hasil rekaman videonya dan juga hasil rekaman audionya untuk mengetahui kualitas mikrofon dari smartphone ini. Untuk format video yang saat ini kita ambil adalah resolusi 1080p dengan 60 fps. Frame rate-nya 60 fps. Oke teman-teman, ini adalah hasil rekaman video dari kamera depan Infinix GT10 Pro. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan smartphone saya genggam hanya menggunakan tangan ya. Untuk format perekaman videonya itu ada di 1080p 60 fps. Jadi kamera smartphone ini baik kamera depan maupun kamera belakang sama-sama bisa merekam video di 1080p 60 fps. Dan untuk kamera depan ini resolusi maksimal perekaman videonya itu ada di 2K ya, 2K 30 fps. Sedangkan untuk kamera belakang dia bisa sampai ke 4K 30 fps.
Oke, kesimpulannya Infinix GT 10 Pro ini adalah smartphone gaming paling proper dan paling menonjol secara desain, performa, dan juga fitur untuk kelas harganya. Hal itu terlihat dari desain CyberMecha-nya yang gaming banget, performa ngebut Dimensity 8050 dan ditunjang berbagai spesifikasi yang mendukung permainan yang disebut All Sensory Game Engine, seperti layar 120Hz dengan touch sampling 360Hz, gyro hardware yang presisi, dan dual stereo speaker. Pengisian dayanya juga sangat cepat berkat adapter 45 watt yang bisa mengisi baterainya sampai 70% dengan waktu 30 menit aja. Ditambah lagi fitur bypass charging sehingga baterai lowbat bukan lagi penghalang untuk terus bermain game. Kamera smartphone ini pun tetap bisa diandalkan untuk menghasilkan foto dan video yang bagus berkat lensa utamanya yang sudah beresolusi 108 megapiksel dan punya banyak fitur kamera yang dapat digunakan untuk menghasilkan foto atau video yang kreatif. Kalau dulu kan HP gaming yang bertema gaming serius kayak gini harganya mahal banget, bisa sampai di atas 10 juta. Nah, berkat hadirnya GT 10 Pro dari Infinix ini dengan budget 3 jutaan aja, kita udah bisa dapat HP gaming yang modelnya sangat serius dengan spesifikasi yang juga tak kalah bagus. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk membeli si Infinix GT 10 Pro ini? Link pembelian sudah saya sertakan di deskripsi untuk memudahkan teman-teman jika ingin membeli secara online. Oke deh, saya rasa sekian dulu video kita mengenai Infinix GT 10 Pro ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Saya doakan apapun smartphone impian teman-teman, semoga segera diberikan rezeki untuk segera memilikinya ya. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.